Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Selamat pagi. Semoga antum dalam keadaan sehat dan segar ya. Nah, hari masih pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Materi kita hari ini adalah bentuk-bentuk kerjasama ya. Dalam bentuk-bentuk kerjasama di anggota ASEAN ini yang dibahas adalah yang pertama dari segi bentuk kerjasama dari segi sosial politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya ya. Jadi setelah kita memahami bahwa pengertian dari kerjasama, kemudian faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama, sekarang kita melihat bagaimana bentuk-bentuk kerjasama pada organisasi ASEAN yang berada di Asia Tenggara. Kita telah mengetahui bahwa pengertian dari kerjasama adalah hubungan ya, hubungan antara dua negara ya, bahkan atau lebih untuk melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan politik, sosial budaya, pendidikan ya. Oke, yang pertama itu ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Bagaimana bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam organisasi ASEAN? Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan anggota tercipta agar tercipta kerukunan ya dan kemajuan bersama. Di kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN ini dalam bidang sosial ini tujuannya agar kita menjadi rukun ya antar sesama kawasan ya, dan memiliki kemajuan bersama. Jadi tidak ada negara yang tertinggal ya, atau bahkan yang lebih maju dibandingkan negara yang lain. Jadi itu tujuannya organisasi ya, organisasi ASEAN ini. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh ya, nama organisasi dari kerjasama ini namanya adalah Komite on Social Development ya. Silakan antum cari artinya. Jadi di bidang sosial budaya ini ada beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh anggota ASEAN, yaitu yang pertama bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Jadi kalau di bidang pembangunan sosial dan mereka menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, jadi mereka berupaya untuk mensejahterakan orang-orang atau masyarakat yang berpendapat rendah. Ini ada kerjasama dari anggota ASEAN ya, serta perluasan kesempatan kerja, seperti orang Indonesia bisa melamar kerja di Malaysia misalnya ya. Jadi kita di anggota ASEAN ini bisa di mana saja untuk mendapatkan kerja ya, apalagi dengan Malaysia ya. Kita memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat ya, atau kerjasama bilateral ya. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua di bidang sosial budaya itu ada membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan ya. Ini kerjasama yang kedua. Kita lanjut. Kerjasama yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk ya, dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Dia ada masalah-masalah penduduk ya, itu juga ada bentuk kerjasamanya dengan anggota ASEAN, bahkan internasional ya. Kita lanjut. Yang keempat, ada kerjasama pengembangan sumber daya manusia ya, misalnya penelitian masyarakat ya, kemudian penelitian obat-obatan,
kemudian penelitian lain sebagainya ya, itu dilakukan kerjasama. Pengembangan sumber daya manusia bisa, misalnya orang Indonesia ini bisa boleh dapat beasiswa di Malaysia ataupun Brunei dan lain sebagainya yang berada di anggota ASEAN. Kemudian bentuk kerjasama yang kelima itu adalah peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film Asia. Maksud pertukaran budaya dan seni ini bukan bertukar budaya ya, tetapi saling melihatkan bagaimana bentuk budaya dan seni ya di festival ya, di festival ASEAN. Selain dari festival film, juga ada festival budaya dan seni, sehingga mereka mengetahui atau memiliki wawasan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita pun sebaliknya ya, kita dengan adanya festival tersebut kita mengetahui budaya-budaya negara-negara lain yang ada di anggota ASEAN. Kita lanjut. Bentuk kerjasama yang ke-8 itu ada penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU ya di bidang pariwisata ASEAN. ASEAN Tourist Agreement atau ATA ini adalah organisasinya ya. Jadi ada kesepakatan bahwa kita sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata ya. Jadi itu kerjasama yang ke-8. Kemudian yang ke-9, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali ya melalui SEA Games ya. Ini adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya ya. Jadi untuk meningkatkan kerjasama atau meningkatkan sosial hubungan kita dengan negara-negara yang di anggota ASEAN ini, ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang sering kita tonton di TVRI ya. Ada berbagai macam jenis yang diperlombakan ya. Olahraga misalnya sepak bola, taekwondo, silat dan lain sebagainya. Kita lanjut. Bidang kerjasama politik dan keamanan. Jadi tadi ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, ya, stabilitas dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN. ZOPFAN ini apa? Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Atau ZOPFAN ini Treaty of Amity and Cooperation ya. Text in Southeast Asia. Silakan dicari artinya. Boleh ditanya sama Ustadz Hadi Ranoto ya. Dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Jadi ada organisasi yang menjaga keamanan dan stabilitas perdamaian yang ada di anggota ASEAN ya. Makanya kita aman-aman saja ya. Kalau ada misalnya salah satu negara atau dua negara yang bertengkar, maka nanti ada negara-negara lain yang beranggotakan di ASEAN ini yang menengahnya. Kenapa? Kita sudah memiliki organisasi ya. Organisasinya itu ada ZOPFAN. ZOPFAN ini adalah organisasi agar tidak ada pertengkaran ya atau peperangan antar negara-negara ASEAN. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik itu menciptakan ASEAN Regional Forum ya untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Jadi ada forum ya, forum kawasan ASEAN. Forum ini ditujukan untuk membahas kasus-kasus terbaru ya, terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Seperti misalnya yang sedang kita alami sekarang yaitu COVID-19 ya.
adanya virus-virus yang tidak kita ketahui yang berbahaya. Ini kita memiliki forum kawasan ASEAN atau ASEAN Regional Forum ini. Disinilah kita membahas bagaimana keamanan yang terjadi di ASEAN ini akibat virus ini, dan juga apa langkah yang harus kita lakukan untuk agar virus ini tidak berlanjut. Jadi juga ada forum ini selain dari negara itu sendiri ya, selain dari negara itu sendiri yang menanganinya, juga ada forum hubungan kerjasama ini di bidang politik dan keamanan. Ini beberapa contoh nyata ya kerjasama politik dan keamanan adalah sebagai berikut. Ini contoh-contoh yang sudah terjadi ya, yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota ASEAN di bidang keamanan. Traktat bantuan hukum timbal balik ya di bidang pidana ya. Jadi ini yang sudah terjadi. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme ya. Jadi ini ada juga yang dilakukan ya tentang pemberantasan terorisme. Yang pertama itu ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Jadi ya, perjanjian ya. Kalau traktat itu artinya perjanjian bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Misalkan ada orang Indonesia ya atau warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia misalnya, kemudian melakukan kesalahan dan dipidana di situ. Jadi di situ ada bantuan hukum atau bantuan hukum dari Malaysia untuk ya disidangkan. Jadi ada bantuan hukum dari pihak Malaysia agar yang warga negara Indonesia itu yang bersalah agar tidak dihukum seberat-beratnya. Nah, itu ada traktat atau perjanjian. Kemudian yang kedua itu ada konvensi ya ASEAN tentang pemberantasan korupsi. Kita lanjut. Kemudian yang telah terjadi itu adalah pertemuan para menteri ya. Pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Minister Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog ya, serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Ini yang telah terjadi ya, yang dilakukan oleh para menteri pertahanan yang ada di ASEAN. Jadi mereka mempromosikan ya perdamaian dan stabilitas kawasan ya melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Ini yang telah terjadi ya. Ini Laut Cina Selatan ini yang berkaitan dengan negara Indonesia, negara Filipina, kemudian ada Kamboja, Vietnam dan sebagainya ya. Itu yang berhubungan dengan Laut Cina. Masih saling mengklaim memiliki laut yang luas ya. Padahal peraturan baru mengatakan bahwa itu adalah milik ASEAN. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bahkan bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional. Ini ada kerjasamanya ya. Jadi apabila ada terorisme yang melarikan diri ke Singapura, maka akan ada polisi di sana yang akan mencarinya atau mengamankannya ya. Kemudian ada obat terlarang, misalnya ada yang menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Singapura atau dari Malaysia ke Indonesia. Itu ada orang-orangnya ya. Kemudian bajak laut
juga ada ya, kejahatan internet ini ada juga kerjasamanya. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Ya, ada kerjasamanya, banyak kerjasamanya ya. Setelah kita melihat bagaimana kerjasama di bidang sosial budaya, kemudian politik dan keamanan, sekarang bentuk kerjasama di bidang pendidikan ya. Kerjasama di bidang pendidikan ini kerjasama bilateral maupun multilateral. Kalau kerjasama bilateral itu kerjasama antar dua negara, maupun kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral itu kerjasama antar banyak negara di bidang pendidikan ya. Antar banyak negara itu semua, bisa dikatakan semua negara yang ada di ASEAN itu, yang 10, bisa 5 dan bisa lain sebagainya. Terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia. Meningkatkan pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Jadi di bidang pendidikan ini untuk meningkatkan pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing terhadap internasional ya. Contohnya di bidang pendidikan, yang pertama itu yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, ASEAN Council of Teacher Convention ya, di Sanur, Denpasar Bali ya. Itu pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 12 tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Komunitas ASEAN 2015 ya, temanya Teacher Professional for Quality Education and Humanity ya. Teacher profesional ya, guru profesional untuk kualitas ilmu dan humanity ya. Dihadiri guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam serta Korea Selatan. Ini ada yang nyelip satu ya, Korea Selatan ini bukan anggota ASEAN sebenarnya, tapi mereka ikut ya dalam hubungan kerjasama yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 12 2012 dengan tema Teacher Professionals for Quality Education dan Humanity ya. Teacher adalah guru ya, teacher guru. Kemudian profesional itu profesional, untuk for itu untuk ya, untuk. Kemudian quality adalah kualitas ya. Kemudian education ya, education itu adalah pembelajaran ya, pembelajaran dan kemanusiaan ya. Humanity itu kemanusiaan ya. Jadi guru profesional untuk kualitas pendidikan dan kemanusiaan dan manusia. Itu dilakukan pada tanggal 8/12/2012. Kita lanjut. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Ini kerjasama di bidang pendidikan, ada penawaran ya. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan, pengelolaan jasa pelabuhan udara ya, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari dan lain-lain. Ini dilakukan oleh Singapura kepada negara-negara lain. Kalau ada misalnya siswa-siswa hebat di negara-negara lain, kemudian diberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain ada di Indonesia. Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada negara-negara kawasan ASEAN. Makanya Ustadz pernah melihat bahwa ada orang India yang kuliah di UNAN ya, kedokteran UNAN. Itu merupakan contoh kerjasama ya, walaupun bukan di anggota ASEAN. Ada juga orang Brunei dan sebagainya yang kuliah di UNAN ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga,
Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015. Jadi tidak hanya OSN, tidak hanya tingkat kabupaten kota ya, provinsi maupun nasional, tapi juga ada OSN internasional yang dilakukan Pertamina pada tahun 2015 ya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan Ustadz mengenai bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, politik dan keamanan serta pendidikan. Semoga antum semua bisa memahaminya ya, dan antum semua bisa menjadikan pelajaran atau ilmu ya untuk memahami negara-negara yang ada di ASEAN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.